Belakangan ini dunia digital diramaikan sama yang namanya Willy Salim. Dia pengen ngalahin MrBeast dalam hal popularitas di TikTok. Emang bisa? Drama ini banyak banget dibahas di beberapa platform digital dan beberapa influencer. Akibatnya banyak netizen yang menghujat Willy Salim karena kesombongannya itu, guys. Menarik. Tapi di sisi lain, kita harus mengkritisi fenomena ini. Ini bahaya banget. Strategi yang diterapin Willy Salim bisa mengubah persepsi dan mental pemuda Indonesia menjadi mental pengemis. Kenapa bisa gitu? Mari kita bahas. Let's get into it. Selamat datang di Imins ID. Kalau kalian baru pertama kali nonton channel ini, silahkan subscribe guys. Aku nggak bakalan maksa, tapi subscribe ya. Karena kita akan membahas banyak hal yang menarik tentang sosial media, isu sosial, dan sebagainya teman-teman. Oke, kita balik ke topik bahwa klaim Willy Salim ini menjadi booming saat dia melakukan podcast di Samuel Chris. Ya, kalau lu bilang MrBeast nggak bisa dikejar, gua merasa gue bisa kejar dia. Oh, lu pede, lu bisa kejar MrBeast. Oke. Lu kasih gue waktu, gue bisa kejar dia. Oke. Tapi gue butuh waktu. Gue punya reason kenapa gue bilang MrBeast gak bisa dikejar. Karena gue lihat kayak di dunia ini gak ada orang yang bisa untuk mengeluarkan effort sebesar dia lagi udah. Satu video 50 miliar pak, 50 sampai 100 miliar. Mobil Lamborghini dibakar gitu-gitu kan. Gue liat kayak hanya orang gila yang bisa kayak gini gitu loh. Dan dia rugi setiap videonya itu dia ngomong kan. Yang ujung-ujungnya dia lemparnya ke bisnis dia vegetables. Semua yang lu lihat di sosial media itu nggak semua kenyataannya. Gimana tuh? Menurut gua kalau lu udah tahu tekniknya, lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Kayak gimana? Tadi kan lu bilang gua nginep di hotel 100 juta. Gua nggak bayar. Iya, cuman kalau MrBeast ledakin Lamborghini misalnya, Ya, itu kan tetep lah. Maksudnya, dia kan muterin uangnya di sana. betul. Ujung-ujungnya ke coklatnya Gua dia. berani jamin dia nggak rugi sama sekali bikin video. Beneran? Pernyataan Willy Salim itu menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi di kalangan netizen. Aduh, ini empuk banget nih jadi sasaran. Banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang mengkritisi bahkan menghujat Willy Salim. Kontroversi ini semakin panas saat Willy Salim mengadakan giveaway 55 Android free dia bagikan kalau followersnya di TikTok itu 55 juta. Sebenarnya agak lucu aja sih, kenapa dia bandingin sama MrBeast, terlalu pede ya. Sini aku kasih tahu, bedanya MrBeast sama Willy Salim itu apa sih? Kalau MrBeast dia membagikan ratusan bahkan jutaan dolar itu dengan apa? Konsep yang matang. Mengajak pesertanya untuk berjuang dulu, baru mendapatkan hadiah yang diterima. Nah, secara nggak langsung, ini mengajarkan kita untuk berjuang, mati-matian, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Well, tapi nih, kita lihat nih si Willy Salim. Willy Salim membuat konten bagi-bagi duit, barang-barang mewah ya guys, tanpa ada syarat yang berat dan perjuangan oleh pesertanya atau targetnya. Aku tahu sih strategi ini banyak ya dilakukan sama beberapa influencer, followernya legit. It works, tapi ini menimbulkan masalah guys. Salah satunya adalah mental pengemis. Oke, kita balik lagi ke strateginya Willy Salim yang membagikan 55 handphone Android kepada followersnya. Buat apa sih? Buat ningkatin followersnya juga. Ketika influencer seperti Willy Salim menggunakan giveaway sebagai alat utama untuk meraih keuntungan mendapatkan subscriber, follower, atau semacamnya, ini bisa menimbulkan pola pikir bahwa segalanya bisa didapatkan dengan gratis dan itu hal yang wajar. Udah aku bilang tadi, ini membentuk mental pengemis, di mana anak-anak muda lebih fokus ke apa yang bisa mereka dapatkan tanpa usaha daripada mengembangkan diri atau keterampilan mereka. Akan menjadi penyakit guys. Gimana coba? Dan fenomena ini mungkin adalah salah satu faktor kenapa Gen Z di Indonesia itu banyak yang nganggur. Kayaknya menarik nih kalau kita bahas tentang pengangguran Gen Z di Indonesia di video berikutnya. Gimana? Komen di bawah. Selain itu guys, fenomena ini juga mencerminkan bagaimana budaya ingin cepat kaya tanpa usaha yang semakin mengakar di kalangan Gen Z. Mereka melihat influencer secara instan guys. Mereka mendapatkan apapun secara instan tanpa melihat apa yang dikerjakan di belakang layar. Meskipun influencer itu udah bilang ke audiensnya jadi content creator itu nggak mudah. Tapi ya gimana ya, edukasi itu nggak sampai ke pemikiran orang Indonesia.
Akhirnya banyak yang beranggapan bahwa cara yang terbaik untuk sukses adalah mengemis hadiah dari orang lain atau mencari cara instan lainnya. Bisa jadi mereka larinya ke judi online, nipu temen, bahkan korupsi. Nah, ini yang jadi masalah guys. Bahaya banget kalau mental anak muda zaman sekarang seperti ini. Gimana bisa negara Indonesia ini jadi negara emas di tahun 2045? Bukannya emas, malah jadi cemas. Tahu nggak, mentalitas seperti ini akan bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Anak muda yang terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara instan akan menghilangkan etos kerja mereka dan semangat untuk berjuang. Beda banget sama orang-orang zaman dulu. Mereka harus melakukan pekerjaan berat, perjuangan sekeras baja, dan badai pun mereka terjang untuk mendapatkan sesuatu. Nah itu kan beda banget sama anak zaman sekarang yang mentalitasnya udah disusupi dengan pola pikir seperti itu. Di masa depan mereka akan kesulitan karena tidak terbiasa untuk bekerja keras dan mengandalkan diri sendiri. Malah jadi beban di kantor dan gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dipecat, gak dapet kerjaan, nganggur lagi. Nah untuk mengatasi hal ini guys, kita penting nih untuk selalu memberikan pendidikan, khususnya untuk influencer atau tokoh-tokoh masyarakat, betapa pentingnya nilai-nilai dalam usaha dan kerja keras. Mereka, para influencer itu menjadi tolok ukur. Harusnya mereka menunjukkan teladan positif. Hal-hal positif mereka tampilkan, bukannya malah menjadi hal yang negatif. Tunjukin tuh bahwa kesuksesan itu datang karena kita mau berusaha, kerja keras, kerja cerdas, dan mau bergerak guys. Bukan hanya meminta-minta secara instan. Mie instan aja ada prosesnya. Nggak ada yang instan bro, beneran. Oke, sebenarnya Willy Salim ini niatnya baik guys, buat mengedukasi biar orang-orang jadi sukses. Cuma ini akan salah kalau banyak banget konten-konten giveaway-nya daripada konten edukasinya. Aku tahu Willy Salim itu punya niat baik, cuman sepertinya audiens Indonesia ini kurang bisa menangkap apa maksud dari Willy Salim ini. Balik lagi, bisa menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Pesan nih buat para Gen Z, kalau kamu semakin beranjak dewasa harus persiapkan itu. Kerja keras, ilmu, semuanya harus dipelajari dan dilakukan. Nggak cuma rebahan, nonton drakoran, atau main game sampai kemalaman. Selain itu, nonton konten-konten di sosial media itu perlu disaring guys, jangan ditelan mentah-mentah. Jadinya banyak yang salah kaprah kan? Well, semoga video ini bermanfaat. Like jika kamu suka video ini. Jangan lupa share juga teman-teman kalian tentang isu ini. Selanjutnya mau bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Imins, stay positive.